Oh, udah di sini sekarang. Ada. Oh, udah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baca ulangan apa sih? Assalamualaikum. Muhammad bin Murrayah. Udah semua. Ikhwani jami'an al-alim wal-alama jami'an. في إندونيسيا وظلم وظلم وزيتهم وصل تدعم أولي هذه البطارية ظلم وظلم وزيتهم من الله لهم ورحمه الله سبحانه وتعالى يكون بشأن وغضل لك نسأل الله وشفاة طبعا وكرنا منهم أنا بلام الكتاب بين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala sayyidina wa imamuna al-alim al-alama al-muhaqqiq Qutbil Irsyad wa ghazil ibadi wal bilad al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Fi kitabihi adabu sulukil murid ila an qala. Anak sing endi iki mulai maning ya. Wayak tadi ya ta'assa wayak tadi ya. Ila an qala ya ta'assa bihi fi jami'i ahwalihi wa yaqtadi wa hirsuhu wa nahmatuhu fi mutaba'ati rasulihi wa habibihi wa mustafa yata'assa bihi fi jami'i ahwalihi wa yaqtadi bihi fi akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalihi mumtathilan li amri rabbihil azim fi kitabihil karim haitsu yaqulu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-alim al-alama Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad di dalam kitabnya Risalah Adabul Surukul Murid. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya, mendapatkan manfaat dari beliau, mendapatkan ilmu-ilmunya, serta bisa mengamalkannya yang ada di kitab ini. Amin Allahumma amin. Sampai mana perkataan beliau wa hirsuhu wa nahmatuhu fi muta'abati rasulih. Masih perbincangan tentang khotimatun yang mana perkataan-perkataan daripada ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang arif billah, tentang sebagian sedikit daripada sifat-sifatnya orang yang murid yang iroda, yang mempunyai kepengenan atau murid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir
pembahasannya bahwasanya orang yang murid adalah orang yang tujuannya ya sa'yuhu wa himmatuhu fi ridha maulah, gerak-geriknya, perilakunya, pekerjaannya, wa himmatuhu dan semangatnya itu fi ridha maulaha di dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu sebagian daripada sifatnya murid. Prakteknya yaitu dengan tafsir yang setelah kata-kata beliau setelahnya adalah salah satu cara atau prakteknya untuk bagaimana caranya agar perilaku kita, gerak-gerik kita, pekerjaan kita, perlakuan-perlakuan kita itu selalu tujuannya hanya mengharapkan ridho Allah, atau yang akan didapatkan kelaknya nanti adalah ridho Allah Subhanahu. Dengan caranya apa? Yaitu dengan terakhir ini nanti, wahirsuhu wa nu'matuhu ila akhirih. Maka poin dari perkataan terakhir beliau adalah di dalam kitab ini adalah murid orang yang irodah di jalan Allah Subhanahu wa taala, gerak-geriknya, perilakunya, pekerjaannya, apapun itu tujuannya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Angel kang mari mengkono ya lamun dipikir si angel. Tapi lamun dipelajari, tulis setetik-setetik, dilakoni, dikerjakan, insya Allah lama-lama akan jadi. Bukan berarti dengan bahasa seperti ini, bukan berarti esok kudu sholat apa arane qobliyah subuh, terus isyraq, duha 8 rakaat, tiap dina-dina puasa, qobliyah 4 rakaat, wah wis pegel Kang. Alamun ngono bayangane engko beli yang dikit ya. Yang dimaksud dengan ini biar gampangannya kalau kita Kang masih tahapan pemula adalah mempelajari ketika gerak-gerik kita, pekerjaan kita, walaupun kelihatannya sehari-hari, kira-kira pribencarai tujuannya hanya Allah Subhanahu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu tanpa mengurangi kesibukan kita, tanpa merubah keseharian kita. Yang penting Kang wajib lah 5 sholat 5 waktu aja sampai ditinggal itu karena hari wajib sih nggak harus dibahas, puasa yang udah dilakukan. Maka prosesnya adalah dengan mengamalkan hadisnya Kanjeng Nabi innamal a'malu, agar selalu gerak-gerik kita sehari-hari walaupun katone biasa baik tapi dapat nilai ibadah. Yang kedua ditujuankan, diniatkan untuk menggapai ridho. Sama seringlah Pusbaha juga sering membahas kan kira-kira senajan katone nongkrong tapi diniati kabur dari mas lamun di nongkrong ning kamar dalam HP mendi lihatnya kemana-mana, ngelihat orang pada judul oli duit akhirnya pengen daripada mengkonon akhirnya mending nongkrongnya nongkrong ngopi ngudut diniati kabur dari maksiat. Kelihatannya biasa-biasa saja tapi tujuannya untuk menggapai itu. Karena kalau di kamar dewekan koi mendi-mendi satu otaknya kemana-mana, terus jarinya juga kemana-mana ya tidak ada yang ngawasi, rasanya tidak ada orang di situ padahal dirinya ada juga malah kawong mumpung lagi lah kawong. Jadi mending ngapailah nganggo HP padahal DPK uang beli ngerasa nih DPK uang ibarat bagaimana cara buat kita apa aja lah pengen ngopinya kita, nongkrongnya kita diniati kan kira-kira untuk menggapai ridho. Solusinya siasatnya atau siasatnya adalah dengan cara salah satunya seperti itu. Ya kayak pengen mangkat menggawe senajan kita menggawe sibuk terus tiap dina lah libur ya kan kira-kira menggawe dinilai ibadah beribadah itu dengan niat pengen mangkat aja plus baik aja karena wedi dipecat aja karena wedi walau nggak dapat gaji jangan, tapi diniati mencari nafkah untuk anak dan istri yang mana itu kewajiban dari diniati ibadah. Nongkrong diniati ibadah, menggawe diniati ibadah, ngobrol karo rabi diniati ibadah.
sabar ning cangkem merah diniati. Pokoknya kabeh lah diniati. Hal-hal yang kelihatannya biasa, sabar karo bebaturan. Ya batur kan macam-macam. Ada yang begini, ada yang begitu, anak yang gawe seneng, anak yang gawe ruwet, ya macam-macam. Diniati semuanya itu untuk kan kira-kira diniati perilaku kita, pergerakan kita sehari-hari tujuannya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu. Hari mengkonon gampang deh, katanya gampang. Cuma ngeling-ngelingi kang kelalen sering. Waya lagi apa maning bang babab enak. Ya kan Nabi ngomong wa fi buti ahadikum sedekah. Ya bab mengkono nek kelalen nih niat ibadah iku ya wis lagi pengen ada gempong masa kieu niat wah mangan kanggo kira-kira semangat sholat tarawih kan ya. Mangannya juga makan minumnya juga diniati kan kira-kira kanggo takowi untuk menguatkan diri di dalam ibadah. Turwe pada baik diniati agar selalu gerak-gerik kita itu menjadi nilai plus kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wonge pang angel, ya angel karena dulu dilakukan wis dibiasai tiap dina dilakoni suwe-suwe gampang. Karena yang niatku beli bayar, beli pegel, bahkan lamun dikir kan kudu cangkeme ngomong kan. Suwe-suwe hari niat kan aneh nih. Tidak perlu menggerakkan sedikit pun dari tubuh kita, cukup dengan hati saja. Dengan menggerakkan hati kita meniatkan untuk ibadah. Katone enteng tapi yang melakukannya perlu ketelatenan dan kedisiplin. Ketika ditelateni didisiplinkan insya Allah akan ya kayak nongkrong bela nongkrong katone sih biasa ngangkat nongkrong karo batur-batur ngopi coba lamun mangkat diniati silaturahmi kira-kira oleh nilai plus oleh nilai ibadah bahkan mendapatkan fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi bertambah dawa umure gampang rezeki. Kang kita wis sering nongkrong bature akeh rezeki masih seret yang mangkate koyong-koyong bae. Lah kan sayangnya kan padahal poin intinya adalah ada di dalam hati ketika kita berangkat niati silaturahmi. Kang kita wis niati silaturahmi tapi durung ya pokatan karena glendenge kakean. Ya nongkrong ceritanya glendeng bae sih. Beli syukuran ya macam-macam yang penting tujuan kita adalah diniati gerak-gerik kita walaupun kelihatannya biasa-biasa saja diniatkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu niat ngelakoni untuk merubah diri kita agar menjadi golongan orang-orang yang ada kepengenan murid aroda yuridu dan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekonon lah kurang lebih ya. Itu yang pertama. Prakteknya bagaimana cara untuk menggapai ridho Allah adalah wahir suhu wa nuhmaduhu fi mutaba'ati rasulih. Dengan cara untuk menggapai ridho Allah itu salah satu caranya atau cara yang paling ampuhnya adalah ya hanya itu satu. Hirsu semangatnya, wa nuhmaduhu dan kegiatannya. Maksudnya semangat dan pada baik nahmaduhu kan kemarin ya artinya sama. Gregetnya atau fi mutaba'ati rasulihi di dalam mengikuti rasulihi utusannya Allah Subhanahu wa taala wa habibihi dan kekasih Allah Subhanahu wa taala wa mustafahu dan pilihannya Allah Subhanahu wa taala yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi semangatnya tujuannya itu hanya di dalam niru kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semangatnya itu dibarengi karo praktek. Anjak andon pengen, nah di pengen itu dulu semangat. Hari wis orang yang pengen jalan di jalan Allah adalah semangat dan tujuannya adalah mutaba'ati melu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krungu kanjeng Nabi pernah ngelakoni minimal kuning jero ati ku ana kepengenan dan semangat untuk ngelakoni apa kang pernah dilakoni kanjeng Nabi pernah ngelakuin contoh sholat witir di selain Ramadan. Ya di dalam diri kita ada semangat dan tujuan untuk melakukan senajan sikile durung imun untuk melakukannya. Minimal ada semangatnya dulu. Ketika ada semangat kan ya wis dilakoni bu sekali, rong kali, telung kali sampai kira-kira sekali-sekali pak ya jangan keseringan tapi sedina sekali. Aja langsung ya.
tujuannya hanya melu kanjeng apa kanjeng Nabi pernah sodako ya dilakoni, kanjeng Nabi sabar ya dilakoni, kanjeng Nabi priben akhlak-akhlaknya itu kita mutabaati Rasulullah Mustafa ya ta'assa, nah, itu ngikutinya itu apa ya ta'assa, mengikuti atau meniru bihi dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW fi jami'i ahwalihi, di dalam setiap keadaan-keadaannya kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Waya tadi, dan juga mengikuti bihi kelawan kanjeng Nabi fi akhlakihi, satu melu kanjeng Nabi di dalam akhlak, wa af'alihi, dan perilakunya, pekerjaan-pekerjaan, wa aqwalihi, dan ucapan melu ning kanjeng Nabi bukan sekedar kewajibannya saja, barang kula jenengan kabeh kewajibannya alhamdulillah. Ya sholat 5 waktu kanjeng Nabi tidak pernah lepas, bahkan fil jamaah barang kula jenengan alhamdulillah ya Allah ditelat dewi syukuran, tapi ya berusaha untuk niru kanjeng ya ta'asa wayak tadi melu kanjeng Nabi fi akhlakihi, di dalam akhlak, wa af'alihi, di dalam pekerjaannya, wa aqwalihi, dan di dalam perkataan melu kanjeng Nabi kabeh. Wong kang murid iku ya hidupnya iku melu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar gampang contohnya, yang rada gampang aja. Ya kira-kira kayak kanjeng Nabi itu kan rahmatan. Satu cerita sahabat tidak paham di dalam ayat. Di dalam ayat. Nanya ke Sayyidina Abu Bakar, jawabannya A. Nanya ke Sayyidina Umar, jawabannya B. Ring ke cerita B. Nanya ke Sayyidina Utsman, jawabannya C. Nanya ke Sayyidina Ali, jawabannya mentok-mentok untung masih ada kanjeng. Nanya ke kanjeng Nabi, priben ki keder, karena setiap sahabat menjawab jawaban yang berbeda. Kan jawabannya kanjeng Nabi, ashabi kan nujum, sahabatku adalah seperti bintang di langit. Siapapun yang engkau ikuti maka akan menunjukkan jalan keluar. Itu kan akhlaknya kanjeng Nabi, bahwasanya salah satu akhlak itu yang perlu kita tiru adalah kanjeng Nabi juga tidak pernah menyalahkan sahabat-sahabat dengan yang A, yang B, yang C, dengan jawaban yang berbeda-beda. Hanya meluruskan bahwa semua ashabnya kanjeng Nabi itu adalah seperti bintang yang alasannya karena semua tujuannya sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Nah, yang perlu kita pelajari dari situ ya tinggal kita pelajari semampu kita, bahwasanya adanya perbedaan khususnya kayak sekarang, adanya perbedaan pada di dalam agama Islam itu wajar, sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang tidak wajar. Apapun yang diikutin selama yang disembahnya Allah, yang dijadikan utusan terakhir adalah baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi patokan adalah baginda Nabi Muhammad SAW, maka semuanya itu sama-sama melu ning kanjeng, walaupun dengan cara-cara yang berbeda. Adapun ora cocok, ora pas ya wajar, karena setiap orang mempunyai kecocokan yang berbeda. Ya bahasa ngomong kayak itu kan relatif, hari seneng diseneng, cocok nggak cocok. Maka yang perlu kita pelajari adalah kanjeng Nabi tidak mengajarkan untuk ini yang benar, itu yang salah, ini yang masuk neraka, ini yang benar. Kanjeng Nabi menjawab bahwasanya ashabi kan wujud, yang mana intinya adalah selama tujuannya itu adalah Allah, yang diikutinya adalah kanjeng Nabi, maka tidak pantas bagi kita, ya kanjeng Nabi aja nggak menyalahkan, kanjeng Nabi saja tidak menjelek-jelekan, kanjeng Nabi saja tidak menyesatkan, selama masih dalam kasar kategori itu ya syahadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan, dan mengikuti jejak-jejaknya kanjeng Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, tidak menyalahkan. Maka alangkah baiknya, apalagi kita yang pengikutnya kanjeng Nabi, alangkah baiknya tidak menyalahkan. Ya, setelah kita pelajari apa maning golongan kayak kita ini kan ashabul awakhir, ashabus sisa lah. Kita orang kan dapatnya koretan lah,
ilmu ya korekan, ya koretan, amal ya sisaan, ilmu ya sisaan, semangat ya sisaan. Wis bisa mengkenen alhamdulillah. Yang penting aja gampang nyalakan. Adapun yang kita ikuti yang mana, pilihlah yang mana yang lebih mendekati kepada af'alihi wa aqwalihi wa akhlaq. Semua yang mendekati akwalnya Kanjeng Nabi, yang akhlaknya Kanjeng Nabi, dan ahwalnya Kanjeng Nabi, insya Allah pada akhirnya akan diakui oleh Kanjeng. Ya kan ngono. Ya kasar ngomong, kita ngakui benar, tapi ya kira-kira nangker. Nyalakan wong angker, ngafirakan wong angker. Ngakui kira-kira pribadi konon biar gampang. Ya kan bahasa gampangnya. Pada akhirnya kan yang penting kita cari sebisa mungkin yang mendekati akhlakihi wa aqwalihi wa ahwali. Pada akhirnya ya salafun soleh, orang-orang soleh, ya orang-orang soleh terdahulu mengerjakan apa yang dikerjakan Kanjeng Nabi lewat perkataannya, lewat dituturnya, lewat perilakunya, lewat kesehariannya. Dan semua mempunyai pegangan masing-masing. Ya akhlaknya Masya Allah. Apa ya ketika kita menceritakan orang-orang soleh kan, ning lebah dunia, loman, perhitungan. Ya kasar ngomong kan, ning lebah silaturahmi, siapapun akan diterima dan dihormati. Nyambung silaturahmi ning sapa baik. Bahkan terkadang ning dudu wong Islam dudu pada wong Islam nyangka. Bahkan karo kang sengit ning awake dewek tetep disambung. Itu kan akhlaknya Kanjeng Nabi. Ya, itulah yang perlu kita pelajari ya. Aja karena orang-orang soleh misalnya menceritakan tentang sesuatu, akhirnya kita memvonis. Misalnya ngomong kian kurang pas atau lebih benar, akhirnya kita menambahkan bumbu yang terlalu banyak sampai mengkafirkan, sampai Iwan yang repot menambahkan bumbu. Ya misalnya kita mempunyai guru orang yang soleh, terus kita dilarang untuk mengikuti suatu organisasi atau suatu kumpulan atau sesuatu apa. Dilarang. Ente aja milu-miluan, ente jangan ikut-ikutan. Akhirnya yang dikatakan sama gurunya kan jangan ikut-ikutan. Tapi kita ketika cerita ning batur-batur bumbu lu akeh. Wah, bumbu sesat lah ya. Itu kan yang repot akhirnya. Hingga menyebabkan sesuatu kontraversional. Bahasa kan? Ya kurang lebih kan seperti itu. Maka itulah intinya adalah kita berusaha selalu dalam gerak-gerik kita, hidup kita untuk selalu mengikuti Kanjeng Nabi. Itulah murid ngono, melu Kanjeng. Caranya untuk kita yang zaman sekarang adalah apa? Melihat orang-orang soleh, melihat guru-guru kita dan tiru yang mampu. Karena kalau langsung yang kita lihat Kanjeng Nabi, ya bukannya bisa, bukannya tidak mungkin, tapi terkadang terlalu berat untuk orang-orang kayak ya biar gampang kita tinggal lihat aja orang-orang soleh yang di dekat kita, yang ada di sekitar kita, apa yang mereka tiru dari amalnya Kanjeng Nabi, dari perilakunya Kanjeng Nabi, ya kita. Karena untuk nyari dan ngelakoni Kanjeng Nabi mengkaya malam tidak pernah meninggalkan tahajud, kira-kira oh ya durung sanggup. Maka apa yang bisa kita tiru dari orang-orang soleh? Karena orang-orang soleh patokannya tidak mungkin kecuali Kanjeng. Ya walaupun yang ditiru dari gurunya pasti semua itu kembalinya pusatnya adalah kan baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya konon ya. Maka himmatuhu wa nuhmatuhu adalah ittiba'i, mengikuti Kanjeng, akhlaknya, afalnya, akwalnya. Terus belum bisa di detail maning ya. Karena akhlaknya sudah sering diceritakan ya Kang Amin kan ya, ning ceramah wisake, ya wisake lah ning ceramah wisake, ning pengajian wisake, kari Kang ya itu belajar untuk menimbulkan hima adalah ketika kita kapan waktu dengar kapan-kapan ning pengajian apa-apa ning tempat apa-apa buning tongkrongan sama saja di tongkrongan atau di pengajian umum atau di ngaji kitab, kapan waktu kita mendengarkan ilmu, mendengarkan manfaat, mendengarkan amalia Kanjeng Nabi atau akhlaknya, minimal hadirkan di hati kita untuk niat ngelakoni senajan durung bisa. Itu menunjukkan nih kasar ngomong kan, itu menunjukkan itu apa sih namanya, ekspresi kita, usaha kita untuk meniru Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Ya kayak golongan kita kan ngomong niru ngelakoni langsung kan ya bisa jangan tanya sholat wis alhamdulillah kan. Maka minimalnya ikhtiar kita is biasain niat ya wis niat we dikit. Dengar Kanjeng Nabi sabar tinggiling. Makanya ya Allah mudah-mudahan bisa ngelakoni sabare kayak sabare Kanjeng. Misal tuh ning sabar. Ning dermawan ya Allah mudah-mudahan bisa ngelakoni dermawane seperti yang dilakukan tahajud Kanjeng Nabi tahajud puas ya diniati Kanjeng Nabi bisa diniati pengen bisa ngelakoni amalia sebagaimana dilakoni Kanjeng maka minimal niat aja dulu dari niat insya Allah Allah akan membimbing kita hingga kita bisa ngelakoni apa yang kita nih walaupun nggak sekarang kadang udah langsung bisa ngelakoni tapi kakak ringan-ringan ya jatuh bisa kita wis niat wis cukup bisa ngelakoni mana niatul mukmin khairan min amali akhirnya dari ini lebih perangkat ya yang ketika ada kesempatan momentum nongkrong lagi ning pikir tajuk ya pengen bisa kayak wong istiqomah terawih beli balik ning omah wong lis komat isya ki ya arane ya nemen gitu. Ketika ada kesempatan di depan mata kita ya, niat itu kita praktek contoh Kanjeng Nabi sholat jamaah 5 waktu kita hidup dengan kesibukan kita hingga akhirnya tidak pernah sholat cuma momen wongnya lagi ning tajuk komat sudah berkumandang kitanya sedang senggang ya aja tuli balik nih ngumah ya arane namanya ini apa madeprai mungkurati ketika ada momen dan kesempatan bersegeralah untuk mempraktekkan niat-niat langsung Kanjeng Nabi pernah sodako karo misalnya Kanjeng Nabi Yahudi aja pernah dikasih makan hingga wafatnya Kanjeng Nabi berarti istilahnya walaupun orang yang benci sama kita tetap kita dermawankan tetap kita baikkan ketika dilalai di nasional aja sampai ada kang dua musuh dilalai anak perseteruan antara sesama batu kita ya dibayar kitanya kebetulan lagi ada rezeki praktekkan diniati melu aja uslah orang kita lagi sengit dia lagi sengit kan us berusaha lah mantem mai musuh sekali-kali dipraktekkan di ya wis susu mari mengonon ya aja maning musuh kadang batur be mana apa batur be pernah mai kita pengen mai dipraktekkan karena sebab engengan ya minimal ketika ada kesempatan di depan mata kita praktekkan apa yang kita nih yang pernah kita dengar-dengar aja kan beli mungkin kan kelingan KB kan kelingan baik lagi pengajian apapun itu amaliyahnya apapun itu ibadahnya sedikit-sedikit kita praktekkan diniati melu Kanjeng untuk menggapai ridho itu kan namanya menunjukkan himmahnya kita menunjukkan semangat kita di dalam mendekatkan diri atau di dalam menjadi sosok murid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Mumtathilan, nurut li amri rabbi kepada perintahnya Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-azimi yang maha agung fi kitabihil karim di dalam kitabnya Al-Karimi yang mulia haitsu yaqulu di dalam firman-Nya Allah ya haitsu yaqulu ketika tatkala Allah berfirman wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa man nahakum anhu fantahu apa-apa ini ya biar enak ya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu maka terimalah apapun itu perkataan perilaku keadaan jadi kita terima dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW lamun wis diterima iku tuli dilako ya jadi terima bae tuli dibiarin oh basi kan dilah sebisa ngono ya sebisa yang penting kan sudah ada niat untuk melakukan itu sedikit-sedikit wa manahakum anhu fantahu dan apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi fantahu maka tinggalkanlah wis hari monon ya wis berarti semua perintah Kanjeng Nabi kita lakukan semua perilaku Kanjeng Nabi yang kita bisa kita tiru, semua larangan-larangan Kanjeng Nabi kita tinggalkan. Ya, itu yang jadi pedoman lamun pengen jadi aja alasan zaman itu sudah seperti ini kok. Kalau kita itu tidak mengikuti tren ini bahaya misal
Ya bahasa gampang contoh, kang gampang bae kang ngomong bab riba. Wis jelas. Aja alasan A, B, C, D. Oh, sudah dirubah sistemnya. Itu arane ngakali kan. Anggar we ujung-ujungnya misalnya riba. Halo, Assalamualaikum, gimana? Iya, Pak? Oh iya, Pak. Sehat, Pak. Sebentar lagi ke situ, Pak. Kalian bawa bukunya, Pak. Dikebut. Nah, itulah intinya ya. Yang penting kita melu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kita terima, apa yang dilarang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya sakekin biasa di kanggo sering dibahas deh. Ini pengajian-pengajian umum kan seringnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana sesungguhnya anak lakum kanggone sira-sira. Berarti ini pemberian dari Allah adalah mengutus Kanjeng Nabi itu sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang ada pada zaman Kanjeng Nabi dan yang datang setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi Rasulillah di dalam utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Kanjeng Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Apa sorry teladan ya. Sorry teladan hasanah yang baik liman kana yarjullaha wal yaumil akhir bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir dan hari akhir. Maksudnya bukan harapannya sekedar urusan wa dzakarallaha katsiran dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Intinya di diri baginda Nabi Muhammad SAW adalah sudah ada suri teladan. Kita tinggal mau niru yang mana. Semua perilakunya, makanya di dalam kitab-kitab kan ya mengatakan bahwa khuluqul Quran, akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah wis apa baik kang bisa ditiru niat melu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar kan salah satu yang paling mengikuti detailnya perilaku Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi pernah berhenti di mana ya di melu. Saking pengen logikanya biar gampang pernah kebetulan lagi ngepet. Kenapa alasannya biar gampang untuk membaca logika. Kenapa setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat yang menggantikan adalah Sayyidina Abu. Di situ ada Sayyidina Ali yang sebagai mantunya, sepupu serta mantu serta pintu ilmu. Di situ ada Sayyidina Umar yang lebih tegas, di situ ada Sayyidina Utsman yang sangat dermawan. Tapi kenapa kok Sayyidina Abu Bakar? Alasannya, logikanya kenapa? Selain sholat ya, hari sholat kan wis Kanjeng Nabi menyuruh. Logikanya adalah apa? Di antara para sahabat yang benar-benar mengikuti jejak perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Ketika Sayyidina kata baginda Nabi Muhammad SAW wafat, semua hati terguncang. Siapa yang enggak terguncang? Karena dengan wafatnya ada satu kejadian yaitu sebelum wafatnya Kanjeng Nabi, maka baginda Nabi Muhammad SAW menginginkan atau sudah memerintahkan untuk syariah peperangan. Kanjeng Nabi udah ada rencana untuk sahabat lagi goncang-goncang, siapa yang ingat? Ya kan? Apa yang perlu didahulukan yang dilakukan setelah wafatnya Kanjeng Nabi? Kan pada bingung. Yang tetap dengan pendirian untuk melanjutkan perintah baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama mengingatkan dan tegas di dalam hal itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar aja kenapa harus mengirim perang lagi? Sekarang kan kita lagi momen sedih ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kekeh dan tegas itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan yang diperintahkan untuk mengawal syariah itu adalah kalau nggak salah Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Abu Bakar pun merintahkan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ya ta'assa. Semua yang diinginkan Kanjeng Nabi itu dilakukan. Semua yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu tidak merubah sedikit pun daripada apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Abu Bakar kenapa Abdul Sahabah, kenapa beliau dikatakan as-siddiq? Karena memang kesenangannya, kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu ya luar biasa. Yang dia mengkonon lah ya, yaitu
Ibarat di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, sorry toladan. Wa mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mengikuti, yang taat kepada baginda Nabi atau Rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, faqad ata Allah, maka sesungguhnya telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Ini kejadiannya kan ketika Bai'atur Ridwan ya, atau Sulh Hudaybiyah. Ya, tapi ya bisa diambil bahwasanya setiap kita ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara tidak langsung kita telah berbaiat, telah berjanji bahwasanya kita akan mengikuti kanjeng Nabi dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita innamal ladzina yubayyunaka, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya berjanji setia kepada Gusti Allah. Ketika kita berjanji, kita pengen melu kanjeng Nabi, itu aslinya janji yang kita buat bukan hanya sekedar antara kita dengan baginda Nabi. Ya, walaupun kanjeng Nabi kan manusia, betul, tapi sebenarnya ikatan tersebut adalah antara ikatan kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita pikir ulang, priben ceritanya kita ketika meremehkan seperti itu berarti seakan-akan meremehkan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ya meremehkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi ibarat gampang, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta dan sayang kepada Tuhan kalian, maka apa yang perlu dilakukan adalah ittabi'uni, ikutilah diriku, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka dengan cara mengikuti kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan menceritakan sabab nuzulnya, menceritakan tentang ada satu golongan yang ngaku di depan kanjeng Nabi bahwasanya mereka itu cinta Tuhan. Mereka udah menjadi orang-orang Islam dan pengikut kanjeng Nabi. Saking Islamnya, saking senangnya, sampai ngaku di depan kanjeng Nabi, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, kami itu senang, cinta banget sama Tuhan kita. Maka akhirnya baginda Nabi diperintahkan untuk menyampaikan, kalau memang benar kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buktikanlah. Buktinya dengan apa? Fattabi'uni, maka nurutlah, taatlah, ikutilah apa yang saya lakukan. Dengan cara seperti itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah. Ya, kita kan sering ngomong ya, pengen bisa cinta karo Gusti Allah ya. Yaitu caranya adalah dengan mengikuti baginda jejaknya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengikuti langkahnya kanjeng Nabi, perilakunya kanjeng Nabi, maka Gusti Allah akan mencintai kita. Wa yaghfiru dzunub. Ada satu riwayat lagi mengatakan bahwasanya ini menceritakan tentang wufudul ansor. Dari mana sih? Nah, Nasoro Najron pun nih. Nah, ya dekat-dekat Madinah lah. Ya, Nasoro Najron itu cerita bahwasanya mereka itu percaya dengan Nabi Isa, bla 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 lah, ibarat mereka itu mengakui Nabi Isa dan cinta kepada Nabi Isa dan percaya dengan Tuhannya Nabi Isa ila akhirih. Maka kanjeng Nabi diperintahkan kepada mereka, dari Gusti Allah diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya kalau memang benar yang engkau cintai adalah Tuhannya Nabi Isa, yaitu sama dengan Tuhannya kami, maka perintah Allah adalah untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, karena syariatnya Nabi Isa sudah selesai. Maka itu perintah. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu sabab nuzulnya adalah karena sebab Nasoro Najran
ya datang ke Kanjeng Nabi untuk wafat, ada rombongan dari Nasara Najran datang ke Kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, ngaku kalau mereka itu cinta kepada Tuhannya Nabi Isa. Tuhannya Nabi Isa sama Tuhannya baginda Nabi kan sama, yaitu Allah Subhanahu. Maka baginda Nabi diperintahkan untuk menyampaikan, kalau emang engkau benar-benar senang dan cinta kepada Allah, maka sekarang yang perlu diikuti adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah. Lalu apa? Falyahdarilah. Setelah ngasih tahu bahwasanya kita suruh mengikuti, terakhir peringatan. Ya, dari mau apa? Peringatan apa? Tatimah apa peringatan? Ya. Ya. Peringatan. Peringatannya adalah apa? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Gimana? Oh, siap. Ya, ini mau ke sana bentar. Siap. Caranya. Insya Allah bentar lagi. Iya. Ada apa kan? Ya bisa. Siap. Mana mau ini dulu ngantar barang. Ya khair. Siap. Apa ya? Maaf, iklan sebentar. Darurat. Lalu apa? Setelah itu ditutup dengan peringatan. Karena biasanya golongan hati-hati kita orang kan senengnya yang nyeneng dulu, lamun ditakut-takutin kan biasanya wis udah dikit beki yang ngelakoni. Nah, maka wis kamu nih melu dikit sebisa aja melu, karena ketika walaupun satu yang kita melu, insya Allah kita akan dicintai oleh Gusti, walaupun satu. Karena yang penting adalah, ya Imam Ahmad juga pernah mengingatkan bahwasanya mending amal sedikit tapi istiqomah daripada amal banyak tapi beri istiqomah. Khairul amal itu apa? Adwamuhu wain kola, atau walaupun sedikit. Yang penting istiqomah. Terakhir baru ditakut-takut. Maksud ditakut apa? Menjaga kita agar aja kejeblos ning utama masih. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun. Dan hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal yahdhar, maka berhati-hatilah atau bersiap-siaplah alladzina yukhalifuna, orang-orang yang yukhalifuna menentang, melawan, melanggar an amrihi daripada perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW, antusibahum, ingin terkena kepada mereka fitnatun, sebuah fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau terkena kepada mereka adzabun, siksaan alim yang pedih, yang pedih dahsyat. Nah, ini walaupun turunnya di dalam perang Khandaq, orang-orang munafikin nggak mau ngikutin Kanjeng Nabi untuk ikut ngegali, ya mereka kan bahasa zaman sekarang si engkog, wae sahabat semua bahkan Kanjeng Nabi ikut ngambil batu ketika perang Khandaq, tapi orang-orang munafikin pada leha-lehe nyantai. Nah itulah melawan perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dijanjikan oleh Gusti Allah bahwasanya mereka, ketika hati-hatilah mereka yang pada melanggar perintahnya baginda Nabi akan terkena atau tusibahum adzabun, atau terkena siksa yang pedih dan tidak. Ketika kita nonton, kula jenengan kabeh nonton, dalam para kiai, para alim ulama, para soleh, kadang-kadang timbul di dalam hati dan pikiran, kok uripe pada enak, ya kan? Sering kita pikiran kan, kok uripe pada enak. Itu dalam artian kacamata kita kan kadang-kadang ya memang hidupnya ada yang emang diberi nyaman oleh Gusti Allah, diberi rezeki yang berlimpah dan yang lain. Ada yang hidupnya biasa-biasa saja. Bahkan terkadang-kadang terkena musibah atau terkena apa, tapi kok dilihatnya enak. Enjoy saja. Ya kasar ngomong, walaupun bagi kacamata kita itu adalah sebuah iki terkena musibah, yang buat apa-apalah, umai cilik, rezeki seret atau apa, tapi kok hidupnya enjoy saja dan nikmat saja. Kacamata kita kan apa? Pertanyaan di otak kita kan, kok bisa beliau itu menjalani kehidupan dengan begitu yaitu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adalah merasakan kenikmatan di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita melihatnya nggak enak.
Barang kita kadang duitnya ana, mobilnya ana, duit motornya ana, motornya punya, duitnya punya, rumahnya punya, pasal ngomong, utang nggak punya, istrinya punya, tapi masih bergelimangan dengan kepusingan dan ketidak Angger bae isir word, bae plenak, bae ngerasa. Ya. Alasannya kenapa? Ya itulah. Tusibahum fitnatun terkena fitnah. Karena sebab ada beberapa yang kita langgar, ada beberapa yang kita terobos daripada perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya pertama kali yang kita tanyakan kepada teman-teman kita, yang mungkin tadinya berisolat, pertama yang kita tanyakan adalah bagaimana rasa ketenangan hati setelah melakukan sholat. Dan ternyata mereka banyak yang mengakui, alhamdulillah ya barang wis nglakoni sholat sih hatiku ada tenang. Ya berarti kan di situ ternyata ketenangan jiwa adalah pemberian dari Allah Subhanahu. Ketika kita mentaati perintah Allah, mentaati baginda Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberikan ketenangan di diri. Walaupun kelihatannya ada masalah, tapi ya biasa-biasa saja, tidak terkena fitnah dan tidak terkena siksaan yang pedih. Karena siksaan itu bukan hanya berbentuk fisik. Jangan disangka siksaan itu hanya kelihatan fisik. Ya, mungkin kan kadang-kadang dalam hidup kita pasti kita pernah ngalamin pikiran yang mana mengganggu hidup kita. Turu blenak. Duit siana, duit dudu langka, duit tuh gue. Ya. Motorana rapiana. Tapi diganggu oleh pikiran yang hingga turue blenak, mangannya blenak. Ya. Ya entah itu urusan sama temen, hingga akhirnya berantem atau apa. Itu kan siksaan yang tidak kelihatan. Di dalam sih biasa-biasa baik. Ya. Apa kalau dipikir, kalau kata orang di luar, enaknya apa? Allah berikan siksaan di dalam pikiran kita hingga selalu berpikir yang enggak, berpikir ya yang macam-macam hingga akhirnya hidup walaupun ada tapi terasa tidak. Itu makanya adab itu terkadang bukan hanya berbentuk fisik. Bisa jadi berbentuk suatu pikiran, suatu keresahan hati, ketidaknyamanan. Nah, itu lebih tidak enak daripada yang lain-lain. Ya bahasanya orang tua kan ya kalau lagunya saya sih ada uang nggak ada uang tetap kumpul ya. Apa makan nggak makan tetap kumpul. Nah ya itu. Intinya konon ya. Maka itulah rasa-rasa seperti itu. Ya, kalau rasa aja yang nggak kelihatan sering datang kepada orang yang punya dan yang nggak punya, orang yang bergelimang dan orang yang tidak punya, apalagi di dalam fisik. Ibarat ketika kita melanggar perintah Allah, melanggar perintah baginda Nabi, jangan salah, tinggal tunggu waktu untuk terkena musibah. Nas'alullahul afiyah. Jangan sampai ya, makanya mudah-mudahan kita semua dijaga. Kelihatannya itu kan godaannya kita kan seperti itu ketika apalagi yang bergelimangan dengan usaha, dengan apa yang bergelut dengan usaha dan yang lain. Sering datang godaan-godaan yang terkadang secara tidak langsung melanggar perintah Allah, melanggar perintah. Itulah bagaimana kita sebagai murid untuk memilah dan memilih agar tetap di jalan Allah dan tetap di jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa? Autisibahum adzabun alim. Nasallallahu alafiyah wassalam. Lalu fatarahu, maka engkau akan melihat seorang murid fi ghayatil hirsi, di dalam nemen-nemen sangat-sangat al-hirsi, semangat ala mutaba'ati nabi, di atas mengikuti nabinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumtathilan, sama mengikuti atau apa nurut ya, hari mumtathil. Manut dan nurut di amri rabbihi, kepada perintah Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa raghiban, dan apa raghib itu ya? Demen fil wa'dil karimi, di dalam janji yang mulia, wahariban, dan lari takut minal wa'idi, apa hari janji ku kang bagus-bagus, hari kang meden-meden itu apa arane? Ancaman. Daripada ancaman al-alimi yang sangat pedih. Al-waridaini, yang kedua-duanya, janji dan ancaman tersebut, fil ayatil lati aurada, di dalam beberapa ayat yang saya catat atau saya datangkan, yaitu ayat-ayat yang tadi itu kan ada janji, ada wallahu ghafurur rahim kan, yaghfir yufdikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, yang
Terus yes, ya. Terus apa? Wa al-walidain yang dua itu datang fil ayatil lati wa fi ma lam nuridhu, dan di dalam ayat-ayat atau firman-firman Allah yang tidak kami datangkan di dalam kitab ini. Mimma huwa fi ma'nau, daripada apa-apa huwa ma fi maknaha, di dalam makna kedua tadi. Ya kan banyak ayat-ayat yang ada wa'ad, ada wa'id, ada janji, ada juga ancaman. Ya. Al-mustamila yang mencakup maknanya ayat tersebut alal bisyara, ing atase kabar gembira, bi ghayatil fauzi, dengan puncak-puncaknya kebejuan, ke apa kebejuan bahasa Jawa, keberuntungan ya, keberuntungan atau kemenangan, wal falahi, sama menang-menang juga, lil muttabi'ina, kepada orang-orang yang mengikuti rasuli, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'alan nadharati, dan ingatase ancaman atau mengancam, bi ghayatil khizi, dengan puncak-puncaknya kehinaan, wal hawani, dan kepermaluan, maksudnya bikin malu, lil mukhalifina, kepada orang-orang yang melanggar lahu, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin intinya setelah membahas semua, intinya adalah mengikuti Kanjeng. Intinya. Jadi pembahasan ya, prakteknya adalah semuanya. Buat kita-kitaan ya biar gampang. Wa kullu khairin fi ittiba'i salaf, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ya. Intinya kalau kita mau dekat dengan mengikuti Kanjeng Nabi adalah mengikuti salaf-salaf soleh. Terus apa? Setelah itu ditutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu, bi annaka, dengan sesungguhnya engkau, anta, hanya engkau ya Allah, Allah Tuhan kami, alladzi la ilaha illa anta, yang mana tiada Tuhan kecuali engkau, al-Hannan al-Mannan, al-Hannan yang maha pengasih, al-Mannan yang maha pemberi, badi'us samawati wal ardi, yang menciptakan ya. Yang badi itu kalau misalnya khalaqo itu kan menciptakan, tapi biasanya sudah ada yang membuat sebelumnya, bisa ada yang membuat. Kalau udah badi' itu adalah pelopor di dalam penciptaan, apa berarti? Ngawali berarti apa? Permulaan ya, yang mengawali. Pencetus pertama kali yang menciptakan. Badi'us samawati wal, karena tidak ada yang pernah menciptakan langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu. Badi'us samawati wal ardi, yang menciptakan pertama kali as-samawati, langit-langit yang tujuh, wal ardi, dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kehormatan, kemuliaan, dan kedermawanan. Antarzukana, ingin engkau memberikan kami rezeki. Kamalal mutabaati, sempurnanya mutaba'ah, mengikuti kepada hambamu, li'abdika, kepada hambamu, wa rasulika, dan utusanmu, sayyidina Muhammadin, panutan kita, panutan kita, pemimpin kita, bos kita, wis biar enak lah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad. Fi akhlaqihi, mengikuti di dalam akhlaknya, wa amali, di dalam perilakunya, pekerjaan-pekerjaannya, wa aqwalihi, dan perkataan-perkataannya, zahiron, secara zahir di hadapan manusia, wa batinan, dan apa yang tidak terlihat oleh manusia. Wa tuhyina, dan engkau menghidupkan kami, wa tumitana, dan engkau mematikan kami, ala dzalika, di atas selalu mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu semua hanya bisa digapai dengan rahmatmu, wa ya arhamar rahimin, wahai zat, wahai Allah Subhanahu wa taala yang paling maha pengasih dan juga maha penyayang. Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, diartikan atau beli usaha ya? Tabarukan. Allahumma du Gusti Allah, rabbana lakal hamdu, Tuhan kami, lakal hamdu, hanya milik engkau, alhamdu, segala pujian, hamdan katsiran thayyiban, pujian yang sangat banyak, thayyiban yang sangat bersih, mubarakan yang diberkahi oleh engkau, fihi, di dalam pujian-pujian tersebut, kama yang bagi, sebagaimana mestinya,
Ya, sebagaimana mestinya, biar gampang. Sebagaimana mestinya li jalali wajhika, untuk keagungan zatmu ya Allah, wa azimi sultanika, dan agungnya kerajaanmu ya Allah. Nah, ini kan apa, hamdan katsiran thayyiban hamdan yuafi ni'am kama yang bagi li jalali wajhika wa li azimi sultanik ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu milik kami, tidak ada ilmu punya kami. Semua adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau berikan kepada kami daripada sebagian ilmu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah antal alimu, Engkau al-alimu yang maha mengetahui, al-hakimu yang maha hakim. Apa hakim? Maha bijaksana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Allah. Inni, sesungguhnya saya, kuntu, ingin ada siapa saya, minadh dhalimin, daripada orang-orang yang dhalim. Pas ya. Tamat hadhihi risalah lil murid. Sempurna ini risalah, ini apa, kalau risalah itu kan kitab kecil ya. Lil muridi, bagi orang-orang yang murid, al-makhsusi min rabbihi, yang dikhususkan, yang diberi khususiyah, min rabbihi, daripada Rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, daripada Tuhannya murid, al-majidi, yang maha mulia, bitatsbiti, dengan ketetapan, ketetegan, keyakinan, wat ta'yidi, dan kekuatan, wat tasdidi, dan ketegasan. Iya toh? Aja iya bae. Lah kan ini dulu tasdid ya, hari tasdid sih shin wis oret pokoknya maklum lah, hari kiai sih apa lah arti apa penguatan itu pada baik sih, penguatan itu membayar penyelesaian tujuan target. Nah, bitasdidi ya, bitasdidi dengan ketetapan, wata'idi dan pengokohan, watasdidi dan apa mau jalan keluar ya, tujuan yang diberikan tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Majid, yang dikhususkan untuk Rabbihi Al-Majid, diberikan khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Majid yang maha mulia, bitasbiti, kelawan ketetapan, wa ta'idi, dan kekuatan, wa tasdidi, dan jalan keluar. Wa kana bihamdillahi, dan ana bihamdillahi, kelawan pujian ya alhamdulillah, bihamdillahi, imla'uha, wa kana, dan ada apa, imla'uha, penulisan kitab risalah ini, bihamdillahi, berarti kan wa kana imla'uha bihamdillah ya. Wakana, dan ada bihamdillahi, lawan hamd kepada Gusti Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, imlauha, adanya apa, penulisan risalah tersebut, fi sab'i layalin, di dalam 7 hari 7 malam, au samanin, atau 8 malam, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, sana tahun ihda wa sab'ina alf min hijratihi, 1071 min hijratihi, daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasliman katsiro walhamdulillahi rabbil alamin. Tasliman, salam, katsiro, yang banyak, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wis ya, mugia manfaat kanggo kula kita tutup.
Insyaallah moga-moga kula jenengan kabeh bisa ngelakoni. Kita tutup kitab ini dengan doa bareng-bareng. Apa yang diajarkan oleh Imam Haddad, salah satu dari doanya beliau adalah doa arane doa imdad bil quwwah. Semoga dengan jaluk ning Gusti Allah khususnya ning bulan suci Ramadan ini kita semua dikasih kekuatan, dikasih kesemangatan, dikasih apa maning ya, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, minimalnya bisa ngelakoni apa yang ada di dalam kitab ini, dari akhlak-akhlaknya, dari ibadah-ibadahnya, dari perilaku-perilakunya sebagaimana yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bareng-bareng ya Kang ya. Apa kita bareng-bareng apa enaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Ya Allah ya Rabbu ya Qadir ya Qawi ya Matin. Ya Allah ya Rabbu ya Qadir ya Qawi ya Matin. Ya Allah ya Rabbu ya Qadir ya Qawi ya Matin. As'aluka bi qudratika wa bi quwwatika anta muddana fi jami'i quwana wa jawarihina adh-dhahirati wal batinati bi quwwatin min quwwatik wa bi qudratin min qudratik naqdiru biha wa nagwa alal qiyami bima kallaftana bihi min hububi rububiyyatika wa nadabtana ilaihi minha fima baini wa bainak wa fima baini wa baina khalqik wa ala tamattu'i bi kulli ma khawwaltani min ni'amika allati abahtaha li fi dinika wa yakunu kullu dhalika ala aslahil wujuh wa a'daliha wa ahsaniha wa afdaliha mashuban bil afiyati wal qabuli war ridha indaka ya arhamar rahimin. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kula jenengan kabeh bisa ngelakoni, amin Allahumma. Yang pura kan kata ya bila mana ada salah kan tujuannya ngaji bareng. Itulah yang ngenteni maksudnya bukan salah ya gagian kita ya biar dia diingatkan. Ya moga-moga kita bisa mempelajari apa yang kita dapat dari Imam Haddad, dari kitab Adabus Sulukul Murid. Semoga bisa mengubah kebiasaan kita, kehidupan kita yang dulu-dulunya masih kurang pas hingga diberi kepasan, diberi kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya bulan Ramadan ini, amin Allahumma hadana wa iyyakum bisirri wa asraril Fatihah. Amin.